Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Saibah dengan NIM 1808204084 dan Selvitri Dewi Restiansi dengan NIM 1808204120 yang akan mempresentasikan Customer Relationship Management atau bisa dibilang manajemen relasional konsumen. Oke, Customer Relationship Management atau CRM atau disebut juga manajemen relasional konsumen ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan konsumen dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor yang lain. Seperti penyediaan fasilitas informasi merupakan cara agar terhubung dengan konsumen, juga membangun kedekatan dengan customer agar lebih erat lagi. Kenapa harus ada CRM dan seberapa besar sih pengaruh terhadap perkembangan perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengetahui fungsi esensinya, yakni yang pertama itu meningkatkan penjualan. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah tujuan utama dari bisnis apapun. Karena itu, CRM mengkompilasi dan menganalisis data besar yang dihasilkan oleh saluran penjualan online dan penjualan konvensional untuk mendapatkan apa yang diinginkan pelanggan baik sekarang dan di masa depan. Yang kedua, mendapat peluang lebih banyak. Karena CRM juga dapat berperan dalam pengembangan produk baru, saluran penjualan baru, pasar baru, dan mungkin model bisnis yang sama sekali baru. Dan yang ketiga, biaya lebih rendah. Dengan pengelolaan data CRM dan menganalisisnya secara real time, organisasi akan menjadi tidak tergantung pada metode tradisional analisis konsumen. CRM menggunakan data real time dari pelanggan nyata yang terkini dan sangat terperinci. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Ini adalah satu-satunya keluhan terbesar yang diterima sebagian besar bisnis dari pelanggan, yakni mereka tidak merasa kebutuhan mereka sedang ditangani. CRM dapat membantu menciptakan hubungan yang jauh lebih pribadi dengan pelanggan dan memungkinkan organisasi memperlakukan mereka sebagai individu daripada secara general. Yang kelima, fleksibilitas yang lebih besar. Artinya, hal ini memungkinkan pengguna untuk mengubah sistem dengan cara mereka sendiri dan dengan kecepatan mereka sendiri. Kemudian yang keenam yaitu skala ekonomi. Dengan CRM, hubungan yang dipersonalisasikan dapat dibangun dan dipelihara dengan biaya rendah, yang tidak hanya meningkatkan loyalitas merek, tetapi juga dapat menghasilkan perbaikan langsung pada keuntungan bisnis. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan fungsi back office. Sistem CRM dapat mengurangi biaya operasional bisnis modern, yang sebagian besar terdiri dari mendapatkan satu departemen untuk melaporkan data ke yang lain dengan cara yang bisa dimengerti satu sama lainnya. Terlepas dari seberapa baik hubungan dengan pelanggan, selalu ada ruang untuk perbaikan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama. Berikut tahapan-tahapan CRM. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Saat berkomunikasi dengan pelanggan, sangat penting untuk menjangkau mereka melalui saluran yang telah mereka ikuti atau berlangganan ke layanan Anda, seperti melalui Facebook, Twitter, atau Instagram. Kemudian yang kedua yaitu meminta feedback secara teratur. Cara yang lebih baik untuk mengembangkan hubungan pelanggan adalah dengan meminta umpan balik atau feedback pelanggan secara terus-menerus.
atau bahkan menggunakannya untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada, yang pada akhirnya akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, selalu mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Dengan mengatasi keluhan pelanggan, tidak hanya dapat mencegah, namun juga dapat mengubah pengalaman pelanggan yang sebelumnya negatif menjadi pengalaman yang positif. Dan yang terakhir yaitu hadiah untuk pelanggan setia. Misalnya Anda dapat memberi pelanggan tetap Anda tawaran terbatas, kupon, atau mengundang mereka ke dalam program loyalitas atau rujukan. Hal ini tidak hanya mendorong mereka untuk melakukan pembelian tambahan, namun juga dapat membuat mereka merasa lebih dihargai sebagai pelanggan. Oke, selanjutnya adalah tujuan CRM, yaitu memperoleh calon klien baru, memberikan pelayanan kepada klien existing, mempertahankan klien, mengidentifikasi klien potensial dan yang tidak, memberikan informasi terbaru tentang pelanggan maupun penjualan dimanapun selama 24 jam melalui mobile CRM, melakukan pendekatan individual kepada tiap klien, menyediakan mekanisme yang efektif untuk melihat dan menjadwalkan follow-up kepada klien melalui manajemen sales pipeline, melacak seluruh informasi klien mulai dari kontak hingga riwayat interaksi mereka, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya masalah sejak awal, memberikan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan pelanggan, melacak preferensi setiap pelanggan melalui riwayat interaksi mereka yang terhubung dengan media sosial, bisa diperoleh melalui social CRM. Oke, selanjutnya adalah manfaat CRM, yaitu komunikasi dengan klien yang lebih cepat dan efisien, memperbaiki customer service, mengautomatisasi bisnis salah satunya sales automation, meningkatkan efisiensi tim sales, marketing, and customer service, memperbaiki analisis data dan pelaporan, memaksimalkan upselling dan cross-selling, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Oke, selanjutnya bagaimana cara memiliki sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif? Yaitu hal yang penting yang harus kalian perhatikan adalah lakukan pencarian vendor secara mendalam, jadikan hal-hal penting dalam memilih aplikasi CRM terbaik di Indonesia sebagai panduan, latih pegawai secara efektif dan berikan support sistem yang layak, carilah sistem yang dapat mengautomatisasi proses bisnis. There you go. Oke, sekian dari kami kelompok 9 yang mempresentasikan Customer Relationship Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.